di video-video Pak. Oh. Halo teman-teman basudara semua, salam seluas-luasnya. Langsung aja ya, nggak usah basa-basi. Di sini saya mencatat dari awal tahun 2021, tanggal 1 Januari, tepatnya setelah tanggal 31 Desember, dan sebelum tanggal 2 Januari, persisnya sampai dengan saat ini, saat saya tulis materi ini di tanggal 22 Desember 2021, ada 15 hal yang harus segera diperbaiki atau direvisi ulang, karena saya yakin sebagian besar orang dan yang lainnya pasti akan setuju dengan saya. 3 hal sudah saya ungkapkan di video sebelumnya yang menjelang Nataru itu. Ada 10 hal yang akan saya ungkap dan nanti akan saya angkat 8 hal aja. 2 hal ini akan saya simpan karena tidak layak untuk disampaikan di sini secara terbuka. Tapi nanti akan saya kasih bonus 1 hal tambahan. Jadi totalnya ada 9 hal yang akan saya angkat di sini dan 2 hal yang akan saya sampaikan secara 4 mata saja. By the way, 9 hal ini levelnya pedas-pedas semua. Tapi 2 hal yang saya simpan ini levelnya jauh lebih pedas dari 9 yang akan saya ungkap di sini. Dan video ini dibuat oleh saya sendiri, seorang laki-laki raksasa dengan tinggi 2 meter, 200 cm, dengan berat 115 kg, seorang raksasa yang pernah eksis di dunia entertainment, dunia film, dan seorang bakarman, Batak Karo Manado. Dan kita mulai dengan bumper video terlebih dahulu. Welcome aboard. Sebelum kita masuk ke inti esensi yang ingin saya kemukakan, ada 2 hal yang harus saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, mari kita ucapkan selamat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh tim KM Cermai yang sudah berhasil bertindak memadamkan api di kapal. Saya mewakili seluruh keluarga penumpang yang berada di KM Cermai mengapresiasikan tindakan cepat dari seluruh tim KM Cermai. Kapal berhasil selamat dari kobaran api. Sayangnya, penumpang tidak ada yang memberi info lanjutan atau bertanggung jawab atas tersebarnya video kapal Cermai yang terbakar. Seharusnya penumpang yang merekam video ini mengabarkan info lanjutan setelah insiden kapal KM Cermai ke media sosial supaya tidak ada kecemasan dari keluarga penumpang yang lain. Hashtag ini harus diingat ya. Yang kedua, ini sedih sih. Ada banyak pelaut yang di tahun ini pensiun dari kapal, yang mana mereka pernah satu kapal atau dinas bareng dengan almarhum opa saya. Yang mana almarhum opa saya adalah salah satu kapten sepuh yang jago tembak bintang. Oke, kita masuk ke inti poinnya ya. Yang pertama, aplikasi Pelni yang ada di HP atau yang bisa diakses melalui HP Android itu ternyata bersifat terbatas. Beda jauh dengan website official Pelni yang bisa booking tiket ke seluruh daerah pelabuhan.
Kenapa saya bilang terbatas? Karena di aplikasi Pelni yang ada di HP itu tidak bisa booking tiket trayeknya KM Binaya untuk rute Bontang Labuan Bajo, Bontang Bali, Bali Bontang, dan seterusnya. Saya rasa ini aneh. Kenapa di aplikasi HP tidak bisa mengakses rute tetapnya KM Binaya? Sementara untuk rute yang cuma 1 kali setahun itu available di bagian pilihan pelabuhan asal dan tujuan. Rute yang saya maksud itu adalah Gunung Sitoli, Padang, dan Sibolga. Rute tersebut hanya ada saat Natal dan Tahun Baru saja, alias bukan rute reguler kapal. Memang, jika tidak bisa mengakses melalui aplikasi di HP, masih bisa mengakses lewat website Pelni. Tapi kenapa kesannya ada pembatasan seperti itu ya? Pesan tiket untuk rute KM Pangrango aja tersedia di HP untuk rute Ambon ke Moa. Tapi kenapa Bali Bontang, Bali Awerangi, Labuan Bajo Bontang, rute itu tidak bisa diakses melalui aplikasi Android HP ya? Lalu ada juga rute Jakarta ke Lewoleba tidak bisa diakses. Dari arah Lewoleba ke Surabaya, dari arah Lewoleba ke Tanjung Priuk Jakarta, itu juga tidak bisa diakses melalui aplikasi Pelni yang ada di HP Android. Kalau tidak percaya, coba aja sendiri. Selain itu, ini buat saya seperti jebakan Batman pada aplikasi Pelni ini, yaitu pada kolom tipe kelas yang ini, kelas EK1A, kelas EK2B, dan kelas Eko E. Ada banyak penumpang pengguna HP Android yang ingin booking tiket melalui aplikasi Android selalu tidak memperhatikan dan selalu berharap ingin memiliki tiket kamar kelas 1 di dalam kapal. Mengingat hampir semua kapal Pelni dibuat fasilitas kelas ekonomi aja kecuali 3 kapal Pelni ini, yaitu KM Kelimutu, KM Kelut, dan KM Sinabung. Ketiga kapal ini memang masih menyediakan fasilitas kamar kelas 1, kamar kelas 2, dan kelas ekonomi. Tapi untuk kapal yang lain, fasilitas kamar kelas sudah ditiadakan alias dihapus. Sementara penumpang ingin sekali mendapat yang namanya kamar kelas di dalam kapal yang lain. Sebut saja KM Bukit Raya, KM Labobar, KM Dorolonda, KM Umsini, KM Tidar, KM Gapulu, KM Lawit, KM Awu, dan lainnya. Ini antara penumpangnya emang nggak tahu atau nggak mau tahu, yang penting dapat kamar kelas dengan harga murah. Yang ingin saya komentari dalam hal ini adalah tolong dihapus pilihan kamar kelas pada aplikasi Pelni di Android maupun pada website official Pelni, terutama yang namanya kelas EK1A dan kelas EK2B. Kalau untuk di kapal Kelimutu, kapal Kelut, dan kapal Sinabung tetap dibikin seperti ini aja. Ini saya serius, karena ada banyak penumpang yang sering mengeluh dan chat ke saya, mereka tidak bisa booking tiket karena mereka memilih pilihan kelas EK1A. Saya rasa keluhan ini juga pernah masuk ke nomor WhatsApp official Pelni, yang intinya mereka tidak bisa booking tiket atau mereka tidak mengerti kenapa mereka tidak bisa membooking tiket lewat aplikasi maupun lewat website official Pelni. Kan tidak mungkin mereka beli tiket kamar kelas 1 di KM Kelut tapi rute tujuannya dari Jakarta menuju Fakfak. Sementara rute Jakarta Fakfak itu dengan KM Gapulu. Sedangkan rute KM Kelut itu dari Jakarta menuju Batam sampai ke Belawan Medan. Atau mereka beli tiket kamar kelas 2 untuk rute Surabaya Sampit dengan KM Kelimutu, tapi mereka naiknya KM Labobar yang rutenya Surabaya Balikpapan. Bisa ngerti ya maksud saya seperti apa? Yang kedua, pembayaran tiket kapal Pelni mewajibkan dengan kartu kredit atau kartu ATM. Untuk hal ini ada banyak orang yang kurang setuju dengan peraturan seperti ini, terutama di bagian pelosok daerah Indonesia. Tidak semua orang memiliki yang namanya kartu ATM atau kartu kredit, terutama yang tinggal di daerah, di gunung maupun anak sekolah. Saya berani ungkap masalah ini karena ada laporan ke saya mengenai hal ini. Ada satu hal lagi, saya kemarin di bulan April membeli tiket di kantor Pelni cabang Tanjung Priuk Jakarta, yang dimana memakai aturan pembayaran tiket wajib dengan kartu ATM atau kartu kredit. Saya masih ingat betul, pada saat saya mau bayar, ternyata mesin kartunya error. Jadi mau tidak mau harus bayar secara cash atau tunai. Untungnya saat itu saya ada pegang uang cash atau tunai. Kalau tidak, kan jadi jebakan Batman namanya. Harus keluar pelabuhan dulu nyari ATM atau bank, lalu tarik tunai, lalu masuk ke pelabuhan lagi, bayar parkir lagi, kan jadi jebakan Batman itu namanya. Itu contoh nyata yang saya alami. Lalu bagaimana jika ada orang yang tidak punya kartu ATM atau kartu kredit, tapi punya uang cash rasa sultan? Pastinya tidak akan diterima toh? Yang ketiga, harus ada penambahan CCTV di dalam kapal. Di kapal Pelni memang sudah dipasang banyak CCTV di sudut-sudut ruangan kapal.
Namun sayangnya masih ada beberapa blind spot atau titik buta yang menjadi tempat rawan pencurian. Saya punya contoh nyata. Kemarin sempat kejadian di salah satu kapal pelni di Makassar pada tanggal 4 Oktober tahun 2021. Pada saat itu, saya lagi ngobrol-ngobrol dengan Mualim 2 di ruang informasi dek 5. Tiba-tiba ada salah satu penumpang yang melapor kalau HP-nya hilang. Pas dicek melalui CCTV, ternyata lokasi si korban ini tepat di titik buta kamera CCTV alias di daerah yang tidak terawasi oleh CCTV kapal. Yang keempat, kurangnya informasi di kapal saat kapal sedang perbaikan lantai gangway kapal. Kejadian ini terjadi di salah satu kapal besar pelni saat sedang berlayar dari Manokwari ke Sorong. Teman-teman ABK sedang memperbaiki lantai gangway kapal. Tiba-tiba ada salah satu penumpang yang foto kegiatan itu dan menulis caption yang negatif. Dan orang itu bilang seperti ini. Yang kelima, peraturan yang tidak merata, dilarang membawa anak sementara di kota lain bebas tanpa aturan. Untuk hal ini saya masih ingat betul dengan peraturan yang berlaku di bulan Agustus tahun 2021 yang bertuliskan anak dengan usia 0-12 tahun alias 12 tahun ke bawah itu dilarang ikut berlayar maupun terbang dengan transportasi umum massal. Karena situasi sedang pandemi, maka dikeluarkan peraturan seperti itu. Namun peraturan ini sepertinya tidak merata ke seluruh bagian Indonesia. Buktinya, selama pada bulan Agustus sampai peraturan tersebut dicabut, banyak penumpang yang memamerkan foto mereka di dalam kapal bersama anaknya. Seakan tanpa sadar maupun dengan sadar, postingan foto mereka memberi isyarat atau pesan, "Nih, saya bisa berlayar bawa anak. Saya mah kebal aturan." Di sini saya tidak mempermasalahkan hak mereka untuk memposting foto mereka sekeluarga di dalam kapal. Itu memang hak mereka. Tapi pesan yang ditimbulkan secara tidak langsung itulah yang saya permasalahkan. Postingan itu bisa menimbulkan kecemburuan sosial dan mempertanyakan ulang mengenai peraturan yang berlaku saat itu. Bener nggak sih anak-anak dilarang ikut berlayar? Kalau memang benar dilarang, kok ini ada orang yang bisa bawa anak ke dalam kapal? Mana nih aturan yang benar? Nah, yang mau saya kritik dalam poin ini, kalau memang dari pusat sudah mengeluarkan peraturan baru dan bersifat merata dari Sabang sampai Merauke, tolong di cabang juga menetapkan peraturan yang sudah dibuat oleh pusat. Dan jika dari pusat hanya membuat peraturan itu khusus di kota-kota tertentu, tolong disebutkan juga peraturan ini berlaku di kota mana saja, supaya tidak terjadi kekacauan informasi. Yang keenam, kapal mengangkut sepeda motor. Untuk poin ini saya yakin bakal langsung dibantah, tapi dengerin dulu sampai habis sebelum dibantah. Memang kapal yang bisa mengangkut kendaraan ke dalam kapal secara tekstual maupun secara teori itu adalah KM Egon, KM Ciremai, KM Dobon Solo, yang mana kedua kapal ini sudah dimodifikasi khusus untuk bisa mengangkut kendaraan ke dalam kapal. Namun faktanya di lapangan, selain kapal yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu KM Egon, Ciremai, dan Dobon Solo, kapal yang lain sebenarnya bisa mengangkut sepeda motor. Gak percaya? Nih, KM Umsini angkat sepeda motor ke bagian palka kapal. Ini, ada KM Loser bawa sepeda motor di bagian palka kapal. Ini, KM Tata Milo juga bawa. Mau yang lebih ekstrim lagi? Nih, KM Gunung Dempo angkut truk dan angkut bus ke bagian palka kapal. Yakin mau dibantah kalau sudah ada bukti seperti ini? Yang ingin saya luruskan itu adalah, jika kapal memang tidak mengangkut kendaraan ke dalam kapal, mengapa di daerah atau di wilayah lain bisa dan diizinkan untuk mengangkut sepeda motor ke bagian palka kapal? Ini yang saya tekankan itu adalah sepeda motor ya, bukan mobil. Jika memang bisa, tolong peraturannya dibikin rata dari pusat ke seluruh cabang. Sebenarnya semua kapal pelni yang tipe 1000 penumpang dan tipe 2000 penumpang, kren kapalnya sanggup mengangkat sepeda motor ke bagian palka kapal. Toh berat sepeda motor tidak lebih dari 500 kg kan? Batas maksimal daya angkut kren kapal itu ada yang 1 ton dan 2 ton. KM Gunung Dempo aja sanggup angkat truk yang bobotnya lebih dari 2 ton. Masa kapal yang lain tidak sanggup bawa sepeda motor? Oh iya, satu lagi. Kapal jetliner itu sebenarnya kapal ro-ro yang bisa membawa setidaknya sepeda motor ke dalam kapal. Tapi sayangnya, pintu kiri kapal jetliner itu tidak mendukung untuk memasukkan sepeda motor ke dalam kapal. Sedangkan pintu kanan kapal jetliner bisa, karena sedikit lebih lebar.
Kalau begitu, tolong di crop atau dimodifikasi pada bagian pintu kiri kapal jetliner supaya bisa memaksimalkan potensi kapal. Sayang sekali jetliner dibuat sebagai kapal ro-ro tapi tidak bisa memaksimalkan bagian kardek kapal ini. Nomor 7. Beberapa kapal sudah tidak memiliki identitas kapalnya lagi di dalam kapal. Ini sih sebenarnya masalah sepele, tapi perlu dipertimbangkan lagi. Di sini identitas yang saya maksud itu adalah foto kapal saat baru tiba dari Jerman yang seperti ini. Dan juga plakat peresmian kapal Pelni yang seperti ini. Di beberapa kapal sudah tidak terpajang lagi yang seperti ini. Untuk soal foto kapal yang seperti ini, di kapal KM Bukit Siguntang, KM Lambelu, KM Lauser, Jetliner, KM Willis, KM Pangrango itu tidak terpajang lagi di dalam kapal. Saya sudah lihat ke bagian salon kapal yang berada di dek 7 bagian depan yang biasa ada dipajang di situ, maupun di dek lainnya seperti di dek 5 untuk di kapal tipe 1000 penumpang. Saya tidak menemukan gambar tersebut terpajang di dalam kapal. Identitas ini penting, apalagi plakat peresmian kapal yang seperti ini. Ada banyak kapal yang plakat peresmiannya sudah tidak ada kecuali di KM Tilong Kabila, KM Lambelu, KM Sinabung, KM Kelut, KM Pangrango, dan KM Bukit Raya. Ini memang hal sepele, tapi identitas kapal jangan sampai hilang. Yang kedelapan, kru kapal ternyata tidak saling mengenal satu dengan yang lainnya selama berada di dalam kapal, terkhususnya saat baru di rolling, nyerep, atau baru dimutasi. Menurut saya sih ini parah. Kemarin saya naik ke salah satu kapal, ternyata 50% kru di dalam kapal tersebut ada yang dari kapal lain alias nyerep atau baru di rolling. Karena saya tahu hal itu sebelum ada yang memberi tempe ke saya, iseng saya kumat. Saya tanya ke mereka, "Mas, om ini ada di kapal nggak?" "Hah? Saya nggak tahu tuh di kapal ini ada yang namanya itu." Padahal saya menyebut nama salah satu mantri di dalam kapal itu yang memang ada di dalam kapal itu. Ini sih kebangetan ya, apalagi kalau sampai tidak mengenal kapten dan mualim satu kapal. Beuh, apalagi kalau kaptennya galak. Beuh, habis sudah. Ini saran dari saya. Jika memang baru di rolling pindah atau nyerep, coba cari atau minta daftar rotasi muster list terbaru di kapal. Coba dibaca nama-namanya, kalau bisa langsung kenalan dan hafal wajahnya. Jangan seperti saya yang kadang hafal wajah tapi lupa nama, ingat nama tapi lupa wajah. Tapi kalau dia yang di Itali dan yang di Brazil, itu saya ingat. Yang ke-9 dan yang ke-10 akan saya simpan khusus, karena ini poinnya pedes dengan level meregang nyawa. Sebagai bonus, yang ke-11. Yang ke-11 itu adalah sudah saatnya di tahun 2022 ini Pelni untuk membeli kapal baru dari galangan tercinta yaitu Meyer Werft. Alasan simpelnya sih emang udah waktunya, tapi kayaknya di tahun 2022 ini harga pound sterling masih tetap tinggi dan harga kapal kayaknya masih mahal. Kalau nekat, ayo pesan 10 kapal baru, 5 ukuran besar dan 5 ukuran tipe 1000 penumpang. Kalau nggak nekat, renovasi ulang aja semua kapal Pelni. Dan khusus untuk KM Dobon Solo, KM Ceremai, KM Gunung Dempo, dan KM Labobar, tolong dibikin status kapal tersebut sebagai kapal prioritas perbaikan khususnya pada bagian mesin. Kenapa saya hanya menyebutkan kapal Dobon Solo, Ceremai, Gunung Dempo, dan Labobar? Ya kita sama-sama tahulah potensi besar kapal-kapal itu dan gak usah saya sebutkan di video ini. Pastinya udah ngerti dong arah tujuan saya apa. Hehehe. Kalau bisa tolong diperhatikan mesinnya KM Dobon Solo supaya bisa lari 17 knot lagi dan punya jadwal tetap. Tapi nggak ada salahnya juga sih sebenarnya jika KM Dobon Solo dan KM Ceremai tidak memiliki jadwal tetap seperti dulu yang berangkat dari Jakarta setiap hari Senin. Kalau memang di setel supaya jadwal tidak tetap, seharusnya ditambah rute aja, terutama KM Ceremai, ditambah masuk ke arah Ambon. Karena ada banyak orang yang ingin keluar masuk rute Ambon Manokwari dan Ambon Biak. Lalu KM Dobon Solo ditambah masuk ke arah Nabire karena ada banyak yang minta rute Ambon ke Nabire dan arah sebaliknya. Kalau kapal yang lain, untuk KM Binaya ditambah masuk ke Surabaya supaya ada rute Surabaya Labuan Bajo secara langsung. KM Awu, KM Binaya, dan KM Loser ditambah masuk ke Lembar mengingat adanya sirkuit Mandalika di Lombok. Ya semoga aja dibuka atau ditambah rute kapalnya. Kalau enggak, ya tetap harus dibuka. Tapi inti poinnya harus beli kapal baru atau renovasi ulang semua kapal Pelni. Oke,
Itu tadi ada 8 poin dengan bonus 1 poin dan 2 poin yang masih saya tutup. Ini semua saya amati dengan mata kepala sendiri, bukan dari mata orang lain maupun dari pihak ketiga dan pihak keempat. Saya tidak melihat hanya dari wilayah Jakarta saja, tapi saya keliling juga ke wilayah lain. Jadi kalau ada toples kacang yang bilang, "Alah, orang ini hanya memantau dari Tanjung Priok aja, gak kemana-mananya orang ini." Itu tidak benar. Saya keliling ke wilayah lain juga, dan uniknya dalam setiap perjalanan saya mendapatkan hal-hal yang tidak terduga, yang pastinya orang lain belum tentu mengalami hal yang sama seperti saya. Jadi kalau ada yang membantah, itu karena dia tidak bisa melihat dari sudut pandang saya seperti apa. Makanya ada orang yang membantah. Contoh untuk sudut pandang. Dari sudut pandang saya melihat angka 6. Mungkin dari sudut pandang mereka bilang itu angka 9. Nah, mengerti ya maksud saya bagaimana soal sudut pandang yang saya maksud? Oke, selamat Natal dan Tahun Baru 2022. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan maju penuh. Untuk video lainnya terkait dengan pelayaran kapal Pelni, teman-teman silahkan cek di library playlist yang ada di channel saya ini. Di channel saya ini ada playlist info kapal Pelni, histori kapal Pelni, melihat isi dalam kapal Pelni, dan juga ada 100 video kapal Pelni lainnya. Karena hanya di channel saya ini yang memiliki info lengkap dan akurat seputar pelayaran kapal Pelni. Silahkan kalian klik tombol merah yang ada di channel saya ini, atau klik foto saya yang ada di pojok kanan bawah yang ada di video ini. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Dan juga follow akun Instagram saya yang ini. Kalau teman-teman ingin melihat video yang tidak bisa saya upload ke YouTube, kalian bisa menontonnya di IGTV milik saya. Kalau kalian punya Patreon, follow juga akun Patreon saya yang ini. Dan kita akan ketemu lagi di episode yang akan datang. Salam seluas-luasnya.